Geger pernyataan praktisi hukum Farhad Abbas yang menyebutkan bahwa berita acara sumpah Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo yang sudah dibekukan Mahkamah Agung sudah tidak bisa lagi dipulihkan. Hal itu diungkapkan Farhad Abbas pasca Rasman dan Firdaus menempuh langkah meminta maaf kepada Mahkamah Agung. Bahkan menurut Farhad Abbas, jika Rasman dan Firdaus masih beracara pasca Bas dibekukan, maka itu dinilai sebagai pengacara bodong yang layak ditangkap dan diproses secara hukum. Bahkan terkait kisruh di Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum lama ini, Farhad Abbas menilai Rasman CS sudah menghina pengadilan, karena itu ia meminta agar mereka dijadikan tersangka bila perlu langsung ditangkap dan ditahan. Namun, Rasman yang ditemui kemarin justru mengaku heran dengan langkah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyeret dirinya dan kawan-kawan ke Mabes Polri yang artinya mengatasnamakan lembaga, pengadilan, di mana menurut Rasman berarti unsurnya adalah contempt of court yang notabene undang-undangnya belum berlaku di Indonesia. Benarkah menurut praktisi hukum bahwa masih beracara pasca Bas dibekukan merupakan bentuk dari contempt of court alias menghina pengadilan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sempat mengeras dengan berniat menempuh langkah hukum atas hakim dan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, langkah Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo tiba-tiba melunak. Mereka menyadari kesalahannya, mengaku hilaf, hingga membuat permintaan maaf secara lisan dan tertulis, bahkan mereka mendatangi Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, untuk menyampaikan permintaan maaf secara tertulis dengan harapan mereka dimaafkan dan berita acara sumpah Rasman dan Firdaus bisa diaktifkan kembali. Langkah tersebut menurut Farhad Abbas percuma alias sia-sia. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, menurut Farhad Abbas, Bas yang sudah dibekukan tanpa tenggat waktunya tidak bisa dipulihkan lagi. Bahkan Farhad menilai Rasman dan Firdaus bukan pengacara lagi dan dirinya siap menangkap Rasman dan Firdaus jika melihat keduanya masih beracara lagi pasca Bas keduanya dibekukan Mahkamah Agung. Karena menurut Farhad Abbas, roh sebagai pengacara ada di berita acara sumpah tersebut. Nasi sudah jadi bubur. Nasib dua pengacara sudah jadi es, sudah beku. Tidak ada gunanya lagi mereka, karena ini dicabut ini karena mereka sudah memberikan kesan brutal, tidak simpatik lagi. Masyarakat udah nek lihat mereka berdua ini, ya. Kura-kura ninja dan cowboy cengeng. Jadi mereka ini sudah dibekukan, tidak bisa lagi beracara. Seluruh masyarakat jangan lagi, mereka bukan pengacara lagi. Kalau mereka mau jadi calo-calo perkara ilegal, tapi ketemu Farhad, kita tangkap mereka. Tanpa tedeng aling-aling, Farhad Abbas berdasarkan aksi yang dilakukan Rasman dan Firdaus di ruang pengadilan, ia menuding keduanya dan kawan-kawannya sebagai orang yang telah mempermalukan dan menghina pengadilan. Farhad Abbas bahkan meminta Mahkamah Agung agar fokus saja kepada Rasman, Firdaus, Elida Neti dan istri Rasman Ade Suryani agar dijadikan tersangka bila perlu langsung ditangkap. Farhad bahkan meminta Kapolda Metro Jaya atau Kabar Reskrim Mabes Polri agar tidak kendor mengusut Rasman CS. Kalau misalnya dia, ini kan beda, bukan kayak kejadian biasa atau dipidana atau apa, tapi ini mereka ini lagi proses pidana,
Mereka ini adalah orang yang mempermalukan, menghina, berteriak-teriak, ngamuk, naik di atas meja apalagi saya dengar Koboi Cengeng ini, dia mencari simpati seolah-olah ibunya ini menyuruh dia minta maaf, padahal foto videonya ibunya dalam perkara yang lain. Saya baru tahu juga. Nah, kemudian mereka katanya sudah sidang. Nggak mungkin dia sidang, pasti dilarang. Sidang mereka itu paling mungkin hakimnya kalau ikut sidang tertipu kali. Kedua, seperti saya katakan awal, Mahkamah Agung dalam laporannya fokus ke 4 orang itu. Pertama adalah Rasman, kedua Firdaus, ketiga ibu yang ada telalatnya itu. Ini ibu-ibu ini yang ada telalatnya ini. Orang kan kalau diam aja udah ngenek. Ini dia senyum aja udah enak liatnya gitu. Makanya ngomongnya sembarang gitu. Ya, ibu siapa namanya yang ada telat sini? Kamu siap-siap aja jadi tersangka ya. Dan kalau bisa Pak, nanti kalau dipanggil tersangka langsung diangkat, tangkap. Istrinya Rasman itu betul-betul meneriakan yang tidak benar. Masuk angin lah hakimnya. Kemudian mereka melakukan siaran secara live di TikTok maupun Instagram. Nah, jadi menurut saya ini adalah kejadian yang di luar kebiasaan, di mana seorang pengecar membawa istrinya membantu suaminya mempermalukan hakim, istrinya mendokumentasikan suaminya ngamuk-ngamuk dan istrinya juga ikut ngamuk-ngamuk, dan pengacara perempuan juga ngamuk-ngamuk. Kemudian nantang-nantang Farhad Abbas, ngejek-ngejek Farhad Abbas. Pokoknya Bapak Kapolda Metro atau Bapak Kabar Eskrim usut terus 3 pengacara itu dan 1 istri pengacara. Jangan berhenti, jangan dingin. Yang dipetieskan itu adalah izin advokatnya. Tapi kasus mereka menyerang pengadilan, mempermalukan, memfitnah, tetap dilanjutkan. Farhad Abbas terus kawal, pembela kaum lemah. Kalau Rasman ini memang rekam jejaknya ini sangat buruk sekali, dan dia bisa maki-maki orang marah-marah gitu. Bahkan mukul-mukul meja, teriak-teriak, hakim diancam. Bayangkan seorang hakim, saya akan laporkan kamu ke Komisi Judisial, kan tidak bagus tuh gituin. Maksudnya laporin aja hakimnya diam-diam juga gitu. Nah, tapi dia brutal karena memang latar belakangnya anak ini, dia tuh guru agama dulu sekolahnya, sarjana agama, bukan sarjana hukum. Nah, makanya sarjana hukum ini diragukan. Universitas Ibnu Khaldun ya, itu menyatakan tidak ada nama 2 orang ini. Nah, tolong Bapak polisi di Indonesia, sidik dan proses ijazah dan BAS kok bisa jadi advokat mereka, termasuk PB ya, PB, Firdaus maupun Rasman, diteliti kembali. Di sisi lain, Rasman Arif Nasution menanggapi terkait dirinya dan tim dilaporkan ke Mabes Polri oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Menurutnya, kalau belum ada undang-undang yang mengatur, maka tidak boleh ada orang yang dipidana. Tetapi lanjut Rasman, kalau itu adalah pelanggaran umum atau pidana biasa, maka seharusnya yang melaporkan ke polisi adalah Ketua Majelis Hakim, bukan lembaga alias Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan menurutnya lagi, kalau laporan ke polisi membawa nama lembaga, itu artinya sudah masuk ke dalam contempt of court alias penghinaan terhadap pengadilan. Karena itu harus mengacu ke dalam Undang-Undang Contempt of Court, di mana di Indonesia baru mulai berlaku awal tahun depan. Diungkapkan Rasman apa yang terjadi saat kisruh di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ia tidak menghina institusi, tapi bicara soal oknum hakim, jaksa, KPK, bahkan pengacara. Hanya saja dalam konteks ini, Rasman tidak bicara soal aksi Firdaus, kuasa hukumnya yang naik ke atas meja di ruang pengadilan.
Sedangkan konteks yang dilaporkan ke kami di Baris Krim, kalau undang-undang belum diatur, maka tidak boleh orang yang bisa dipidana dengan undang-undang itu. Kalau itu adalah pelanggaran umum, ya kan pidana umum, pidana biasa, maka yang melaporkan itu adalah ketua majelis, bukan lembaga. Kalau udah bawa lembaga, namanya contempt of court. Kalau contempt of court, maka harus mengacu pada undang-undang contempt of court. Tapi yang saya mau katakan, dikawal kasus ini. Jangan sampai nanti, ini kan ada laporan di Baris Krim, jangan tiba-tiba lagi nanti muncul masalah. Ini kan akibat ketidaknyamanan, ketidakpuasan, akumulasi yang dari awal sampai akhir. Bayangkan, kita berharap di Baris Krim waktu itu netral, tahu-tahu kita duga enggak. Begitu juga dengan itu jaksa. Tahu-tahu 34 bulan langsung pengadilan, baru masuk pengadilan. 34 bulan, hampir 3 tahun. Sidang pertama 2-3. Saya sangat shock. Sidang 4 tiba-tiba. Jadi saya harap seperti yang disampaikan Prof. Marwarar tadi, bahwa hakim harus bisa betul-betul menjaga. Kemudian kami tidak menghina institusi. Kami bicara oknum loh. Saya bilang hakim juga banyak. Saya ada itu rekamannya. Hakim juga banyak yang korupsi. Benar. Jaksa juga, polisi juga, KPK bahkan ketua KPK. Jadi tersangka sekarang. Kami juga pengacara, apalagi. Jadi saya kira kasus ini benar-benar sebuah pemahaman hukum baru. Dia bilang, si Rasman kan sudah mempersiapkan. Ada TikTok, live, bisa diperiksa oleh Baris Krim siapa yang live pada waktu itu. Sampai hari ini saya tidak punya TikTok. Bu Ade tidak punya TikTok, apalagi Bu Eli, nggak sempat dia mikirin itu. Jadi diperiksa. Yang teriak-teriak itu, wow, itu juga. Rekam. Itu juga diperiksa dong. Jadi ini tidak serta-merta dialihkan ke kami. Cuma oke lah. Sekarang kami udah minta maaf. Kalau salah kita bersih maafan. Pendapat hukum ini saya sampaikan dari beberapa profesor. Ya, kalau itu dianggap sebuah pelanggaran, maka masuknya di pidana biasa. Tapi buktikan dulu kekerasannya. Kekerasan pakai apa? Emang ada saya tendang orang? Fisik tuh ke orangnya loh. Bukan ke meja begini, itu sebuah pengancaman. Apalah daya saya? Buktinya, sidang dibuka, kemudian diskors, kemudian masuk lagi hakim, kemudian diperintahkan kami tertib. Oke, saya balik ke kursi saya terdakwa. Iklim hakim duduk kursi terdakwa. Semua penasihat hukum duduk. Dan akhirnya diputuskan, diskors. Jadi tidak ada di situ yang namanya tidak dilakukan persidangan, diskors. Tapi kalau kami lempar, kami kejar, terancam jiwa ketua majelis, kemudian menyebabkan tidak jadi sidang, ketakutan, itu baru. Tuh. Yang kedua, di MK pengunjung sidang 2014 pimpinan sidangnya itu Pak Hamdan Zulfa, kursi dilempar, meja rusak. Nggak pernah kami dengar ada contempt of court. Nikita Mirzani, dia lempar mic, dia ini, nggak ada contempt of court. Ada hakim di Banyuwangi yang dikejar di rumah terdakwa. Kata HPH ini baru pertama kali. Kenapa? Ini ya. Jadi HPH kok bilang baru pertama kali? Indonesia. Kau tuh kebanyakan apa ya? Kebanyakan piknik, kebanyakan aspri, kebanyakan ini bisa pula dibilang 335. Kau nggak yakin bisa memenjarakan saya kan? Iya. Makanya kau bawa-bawa, kau saksi, kok mengkerucutkan 4 nama, lucu. Yang harus memeriksa itu penyidik. Kau saksi ceritakan, tapi yang pasti setelah saya pegang bahunya, dia dibawa keluar, dia berada di luar, dia tidak menyaksikan kejadian itu. Jadi kalau dia memberi keterangan palsu, kami kejar. Tak hanya itu, Rasman Arif Nasution juga mengaku merasa kesal dengan pernyataan Hotman Paris Hutapea yang seringkali mengomentari sikap istrinya saat terjadi kisruh di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Februari lalu. Yang menurutnya pernyataan Hotman juga perlu diadili di ranah hukum. Pernyataan Hotman yang disertai kata-kata menyindir rupanya memicu timbulnya amarah di pihak Rasman hingga ia menantang Hotman Paris agar istrinya dan istri Rasman bersaing dalam suatu kontes kecantikan dengan didandani secara profesional dan dinilai pula oleh juri profesional siapa yang paling cantik. Hotman
Hotman, sekali lagi Hotman, kau ini jangan bicara di medsos, karena itu one way communication. Kau kalau jago debat supaya kita ada feedback, gitu loh. Feedback bos, feedback. Jangan tukang nyirim. Bini aku kau nyinyirin, bini aku kau nyinyirin, bini kau lah. Saya gini ya, saya berani dandani istrimu dengan istri-istri saya di juri, dikasih nilai, kasih juri yang independen. Ya, dari sisi mana? Bukan, kan dia bahas istri saya. Dia bahas istri saya, istri si Rasman. Kenapa dibawa-bawa istri saya? Hanya istri yang tidak memberi dukungan kepada suaminya. Tapi istri ini yang mendukung ini pun tidak ada menghujat-hujat orang. Jadi kalau ribut, kenapa rumahnya? Kalau mengacu pada undang-undang contempt of court, semua yang ada di persidangan itu diperiksa. Termasuk jaksa yang dorong-dorong. Geger pernyataan Farhad Abbas yang menyebutkan bahwa berita acara Sumpah Rasman Arief Nasution dan Firdaus Oiwobo sudah tidak bisa dipulihkan lagi. Lantas seperti apa pula tanggapan dan analisa praktisi hukum Pitra Ramdoni Nasution terkait langkah Rasman yang sudah meminta maaf kepada Mahkamah Agung? Benarkah langkah tersebut akan membantu Rasman punya harapan memulihkan kembali berita acara sumpahnya yang sebelumnya telah dibekukan oleh Mahkamah Agung? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Praktisi hukum Pitra Ramdoni Nasution menyatakan bahwa untuk menilai ada atau tidaknya perilaku yang menghina pengadilan alias contempt of court dalam kisruh yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terkait kisruh yang diduga dipicu oleh Rasman Arief Nasution dan Firdaus Oiwobo dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum lama ini. Hal itu penting dilihat karena sudah ada laporan polisi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas Rasman Arief Nasution dan kawan-kawan yang dilayangkan ke Mabes Polri dan Hotman Paris Hutapea telah diperiksa sebagai saksi. Yang penting untuk dikaji adalah apakah memang dari aksi Rasman CS ketika itu ada yang sudah melampaui kewenangan atau melampaui batas dalam struktur hukum beracara atau tidak. Artinya jika ada, maka pantaslah mereka dilaporkan ke polisi. Tapi kalau tidak, harus dikaji lagi. Saya kira perbuatan daripada teman-teman tadi harus lebih dahulu dikaji lebih dalam lagi ya. Apakah memang perbuatannya itu sudah melampaui kewenangan ataupun melampaui batas di dalam acara yang tidak. Karena kita lihat sudah ada juga laporan polisi terhadap yang bersangkutan yang dilaporkan oleh dua pengadilan negeri Jakarta Utara, sehingga ini menjadi persoalan yang sangat signifikan. Dasar penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi ya terhadap pembukuan advokat tersebut berdasarkan pemberhentian daripada organisasi advokat mudah-mudahan. Nah, pemberhentian itu tentunya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tepatnya di pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Advokat. Bahwasanya advokat yang sudah dihentikan dari organisasi advokat tidak dapat menjalankan profesinya sebagai advokat. Itu konsekuensi daripada pemberhentian dari organisasi advokat. Nah, terlepas masalahnya sudah pernah dilakukan sidang etik atau apa, itu internal daripada organisasinya. Saya tidak mencampur itu. Menurut Pitra Ramdoni, pemberhentian advokat dari organisasi advokat itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tepatnya pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Advokat.
Sedangkan Mahkamah Agung membekukan berita acara sumpah seorang advokat atas surat pemberhentian yang dilayangkan organisasi advokat. Dan dalam surat pembekuan Bas, Rasman, dan Firdaus oleh Pengadilan Tinggi, sifatnya bukan sementara tapi tetap. Artinya advokat tersebut tidak bisa lagi mendampingi klien. Jika itu tetap dilakukan, maka masuk unsur contempt of court, menghina pengadilan. Karena itu menurutnya jika Bas, Rasman, dan Firdaus ingin diaktifkan kembali, maka organisasi advokatnya yang mengusulkan hal itu ke Mahkamah Agung. PN itu memang tidak berwenang untuk memberhentikan seseorang, bagaimana diatur dalam undang-undang. Tapi membekukan itu merupakan produk mereka. Ya, dia menggunakan diskresinya, secara hak subjektivitasnya kan gitu. Nah, yang berhak memberhentikan seorang advokat itu adalah organisasi advokat sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Nah, kalau seumpamanya pembekuan ini ingin dibuka kembali untuk menjadi aktif kembali sebagai advokat, tentunya organisasi advokat ini yang mengusulkan itu agar itu dibuka kembali, karena kan yang memberhentikan organisasinya. Nah, Mahkamah Agung melaksanakan keputusan daripada organisasi advokat itu untuk melakukan eksekusi. Ya, eksekusinya berupa penetapan pembukuan tadi gitu loh. Jadi eksekutorial dalam keputusan organisasi advokat itu adalah Mahkamah Agung sendiri. Karena organisasi advokat telah mengeluarkan keputusan berupa pemberhentian tadi gitu. Jadi maka dari itu karena memang organisasinya menyurati Mahkamah Agung akan merespon dengan mengeluarkan penetapan pembekuan tadi. Karena konsekuensi daripada pemberhentian dari organisasi advokat itu diatur dalam pasal 10 ayat 2-nya itu ya bahwasanya organisasi advokat yang sudah diberhentikan dari organisasi advokat itu secara otomatis tidak dapat menjalankan profesi advokat lagi. Nah, makanya untuk tidak menjalankan profesi advokat adanya BAS di situ, berita acara sumpah. Makanya dibekukan oleh Mahkamah Agung. Saya kira kita apresiasi ya atas memang beliau menyatakan telah meminta maaf dan mengakui salah, itu wajib kita apresiasi dan kita hormati. Karena bagaimanapun juga lembaga peradilan harus tinggi. Kalau memang lembaga peradilan tidak dihargai oleh beberapa penegak hukum seperti hakim, seperti jaksa, polisi, advokat, ini akan menjadi amburadul ini. Jadi siapa lagi yang dihormati oleh para penegak hukum ini gitu? Karena mereka itu memiliki kekuasaan kehakiman, memiliki kewenangan penuh dalam memutuskan suatu perkara. Makanya apa yang telah diputus hakim itu harus sudah dianggap benar, sebagaimana asas hukum kita res judicata pro veritate habetur. Kalau memang itu sudah diberhentikan, konsekuensinya itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat pasal 10 ayat 2 tadi, tidak bisa lagi menjalankan profesinya sebagai advokat. Yang Berhenti total ya Bang? Iya, yang dibuktikan dengan pembekuannya tadi. Karena kalau sudah ada surat edaran oleh Mahkamah Agung kepada seluruh pengadilan di Republik ini, nanti pengadilan pasti akan melihat apakah berita acara sumpahnya ini masih berlaku atau tidak, kan gitu. Pun daripada yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi dalam kasus yang ini tidak ada jangka waktunya di situ. Lain halnya kalau diberikan jangka waktu, karena di situ saya lihat itu pemberhentian secara tetap. Nah, kalau penafsiran pemberhentian secara tetap ini adalah pemberhentian secara tetap yang tidak bisa dilakukan lagi beracara di muka persidangan gitu. Lain ceritanya kalau sementara gitu. Bang, berarti kalau misalkan tetap ngeyel dia datang atau mendampingi klien itu berarti bisa dipidana dong? Ya, Bang? Atau Ya, gimana, Bang? tadi sudah jelas dikatakan oleh Prof. Marwarar, apabila memang datang lagi sudah dikatakan dibekukan, itu merupakan salah satu kategori contempt of court tadi. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.